Bab 1371. Mobil melaju meninggalkan tempat itu. Paula tidak dapat menahan dirinya untuk bertanya, untuk apa Friska menemui Nona Tracy? Menyatakan perang secara langsung, Naomi berkata dengan marah. Dia bilang dia yang ditakdirkan bersama dengan Presdir Daniel. Dia juga bilang bahwa mulai hari ini, dia akan memulai langkahnya secara resmi. Paula meledak mendengar ini. Apa wanita itu gila? Dia pikir dia siapa? Aku hampir saja melayangkan tinjuku tadi. Namun Nona Tracy menghadapinya dengan baik. Naomi menatap Tracy dengan hati-hati. Anda menghadapinya dengan sangat baik. Wanita itu sangat menjengkelkan. Sial. Kalau tahu dari awal, sudah aku tabrak dia. Paula memegang setir mobil dengan marah dan menggertakkan giginya. Lain kali jika aku bertemu lagi dengannya, aku tidak akan segan lagi. Omong kosong. Tracy berbisik tegas. Memang apa yang akan kamu lakukan? Aku, Paula dengan lemah menatap Tracy dari kaca spion. Tidak berani berkata apapun. Friska menyatakan perang secara langsung. Membuat persaingan yang adil. Jauh lebih baik jika dibandingkan dengan serigala berbulu domba. Tracy berkata dengan rasional. Dengan kekuatannya yang sekarang ini, aku juga tidak sanggup menghadapinya jika ia melakukan sesuatu di belakangku. Ini, Naomi menjawab dengan pelan. Jika karakternya tidak baik, aku tidak akan menganggapnya serius. Setiap Tracy teringat Friska, hatinya tidak dapat terhindar dari rasa ancaman. Namun lihatlah dia, tidak peduli kapanpun. Selamanya ia selalu terlihat sungkan. Selalu sopan dan hormat pada orang lain. Mengerjakan segala sesuatunya secara terang-terangan. Karena itulah aku merasa dia adalah lawanku. Menurutku, Anda terlalu banyak berpikir. Paula tidak dapat menahan dirinya untuk berkata. Presdir Daniel mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan Nona. Dia begitu mencintai Nona sama sekali tidak memandang Friska atau siapapun itu. Anda tidak perlu cemas. Tracy tidak mengatakan apapun. Matanya sayu. Hatinya terasa sedikit berat. Bagaimana dengan anak-anak? Naomi yang menyadari perasaan Tracy, secepatnya mengganti topik pembicaraan. Kemarin malam kita tidak pulang. Apa mereka membuat keributan? Ribut sekali. Aku harus membacakan buku cerita untuk mereka. Sudah 3 cerita yang aku bacakan. Tapi mereka masih belum melepaskanku. Pada akhirnya aku tidur bersama dengan 3 anak itu. Paula kini bertanggung jawab menjaga anak-anak. Sekali membicarakan anak-anak, ia tidak dapat berhenti berbicara. Naomi mengobrol dengannya satu kalimat demi satu kalimat, sambil sesekali memperhatikan raut wajah Tracy. Tracy terus menatap keluar jendela mobil. Tatapan matanya seolah-olah kosong, namun sebenarnya sedikit rumit. Mereka akhirnya tiba. Karena hari ini adalah akhir pekan. Anak-anak semua ada di rumah. Tracy menemui Carla dan ketiga anak itu. Menemani mereka main sebentar. Kemudian langsung berjalan masuk ke kamar Carlos dan Charles. Pada saat ini, Charles sedang mengerjakan tugas sekolahnya dengan serius. Kadang-kadang ia menghampiri Carlos dan menanyakan beberapa soal. Kak Carlos, bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Carlos yang biasanya sabar, hari ini benar-benar emosi. Ia berteriak marah. Bukannya kemarin sudah aku ajarkan. Kenapa masih belum bisa? Charles tercengang karena omelannya. Ia marah hingga telinganya memerah. Kakak jahat sekali. Cukup tolak saja. Kenapa malah memarahi orang? Aku sudah mengajarimu sekali. Kamu masih tidak mengerti. Carlos memarahinya dengan kesal. Soal yang begitu mudah. Seharusnya tidak perlu diajari orang. Sekali lihat juga bisa. Otakmu terbuat dari apa sih? Charles marah hingga air mata mengalir keluar dari matanya. Bibirnya cemberut. Ia berlari keluar kamar. Saat melewati pintu kamar, ia menabrak Tracy. Ia tertegun sejenak, kemudian langsung memeluk Tracy dan menangis terseduh-seduh. Charles. Tracy memeluk Charles dan menatap Carlos. Sudah, jangan menangis lagi. Kamu itu anak laki-laki. Carla akan menertawaimu jika melihatmu menangis. Charles menahan suara tangisnya, namun tidak dapat menahan tangisannya. Charles, kenapa? Naomi langsung datang menenangkan Charles. Jangan menangis lagi. Kakak akan mengantarkanmu pergi sarapan. Anak baik, Mami akan menemuimu sebentar lagi.
Tracy menyerahkan Charles ke Naomi. Melihatnya pergi. Lalu masuk ke dalam kamar. Carlos, ayo kita bicara. Bab 1372. Tracy selalu lembut dan sabar saat menghadapi Charles, Carla dan ketiga anak kecil itu. Namun saat menghadapi Carlos, ia akan berbicara selayaknya ia berkomunikasi dengan orang seumurannya. Biar bagaimanapun, IQ dan EQ Carlos sejak awal sudah melebihi usianya. Carlos merasa dirinya sudah membuat suatu kesalahan. Ia menundukkan kepala dan berjalan ke depan Tracy. Berkata dengan pelan, "Mami, maafkan aku tidak seharusnya memarahi Charles. Kamu adalah guru kecilnya Charles. Tidak masalah jika mengkritiknya. Namun bukannya seharusnya kamu menggunakan kata-kata yang lebih lembut sedikit." Tracy tersenyum menatap Carlos. "Baik." Carlos menganggukkan kepala. "Mami tahu kamu mengkhawatirkan papi. Suasana hatimu sedang tidak baik. Jadi kamu kehilangan kesabaran dengan Charles." Tracy mengusap pelan kepala mungilnya. "Tapi lihatlah. Tidak peduli masalah apapun yang papi dan mami hadapi. Kami tidak pernah melampiaskan emosi pada kalian kan?" "Iya," Carlos terus menganggukkan kepala. "Aku tahu aku salah. Maafkan aku mami." "Anak baik." Tracy memeluk Carlos dengan penuh kasih sayang. "Mami, papi kenapa?" Mata Carlos memerah. Sekuat tenaga menahan kesedihannya dan bertanya dengan hati-hati. "Apa papi terluka parah?" Kepalanya terluka karena pecahan kaca vas bunga. Dia mengeluarkan banyak darah. Tapi bukan masalah besar. Jangan khawatir. Tracy berkata pelan. Sebentar lagi dia akan keluar dari rumah sakit. Tidak berapa lama lagi Paman Rian akan segera menjemput kalian. Pada saat itu, kalian sudah bisa bertemu dengan papi. Secepat itu keluar dari rumah sakit. Carlos sedikit heran. Kenapa papi bisa terluka karena vas bunga? Siapa yang memecahkan vas bunga itu? Papi terluka karena menyelamatkan mami. Vas itu jatuh dari atas. Detail kondisinya sedang dalam tahap investigasi. Tracy berkata, "Tunggu sampai Paman Rian menyelesaikan penyelidikannya. Ia akan memberitahu kita." Carlos mengangguk-anggukkan kepala dan bertanya, "Apa lukanya parah? Selain terluka, apa ada masalah lainnya? Apa kamu juga merasa papi punya masalah lain?" Tracy sedikit terkejut. Ia tidak menyangka Carlos juga bisa merasakan ada yang tidak beres dengan Daniel. Carlos mengedipkan matanya. Raut wajahnya rumit. Bagaimanapun ia hanya anak berusia 6 tahun. Meskipun kecerdasannya tinggi, namun pemikirannya masih polos. Ia tidak tahu cara menutupi sesuatu. Mami juga merasakannya. Tracy tahu apa yang dikhawatirkan Carlos. Ia berkata dari sudut pandang yang berbeda. Mami sangat mengkhawatirkan papi. Khawatir dia sakit. Dan tidak bersedia memberitahu kita. Jadi mami akan menyelidikinya. Bagaimana menyelidikinya? Carlos keceplosan. Sebentar lagi mami akan pergi ke kota tua. Hari ini adalah hari ke-7 kematian Tabib Hansen. Mami akan ke sana memberikan penghormatan sekalian menanyakan kondisi papi pada Amanda. Tidak ada yang tahu mengenai hal ini. Kamu harus membantu mami merahasiakan hal ini. Mengerti? Tracy memperingatkannya. "Baik, aku mengerti." Carlos berkata dengan semangat. "Mami masih peduli pada papi." "Baguslah. Aku kira mami sudah tidak peduli lagi dengannya." "Bodoh. Tentu saja mami peduli." Tracy mengusap-usap kepala mungil Carlos. "Tapi papi sekarang tidak ingin mami tahu masalah ini. Jadi mami hanya bisa mencari buktinya sendiri." "Carlos, awalnya mami tidak ingin memberitahu hal ini padamu. Tapi mami tahu. Kamu terlalu pintar. Mami tidak bisa menyembunyikan apapun dari kamu. Karena itu malah akan membuatmu menebak-nebak dan merasa tidak nyaman. Lebih baik mami memberitahumu secara langsung." "Betul, betul." Carlos mengangguk-anggukan kepala. "Sebenarnya aku sudah merasakan sejak awal. Saat kakek Hansen meninggal. Saat kita belum sampai. Papi sudah ada di sana. Berarti papi sebelumnya memang sudah menemui kakek Hansen. Papi tidak suka bersosialisasi. Bahkan dengan kakek buyut sekalipun. Saat papi ada keperluan, dia baru datang menemuinya. Penyakit mami dan Carla juga sudah sembuh sejak awal. Selain karena urusan pribadinya sendiri. Aku tidak terpikirkan alasan lain papi datang menemui kakek Hansen terlebih dahulu. Selain itu,
Terakhir kali saat Papi membacakan buku cerita, tiba-tiba Papi terdiam sejenak, lalu berhenti selama 1 menit. Kemudian Papi mulai mengarang ceritanya sendiri. Menurutku, saat itu Papi tidak dapat melihat dengan jelas, makanya ia mengarang ceritanya sendiri. Bab 1373. Mendengar perkataannya itu, hati Tracy terkejut. Sama sekali tidak terbayangkan olehnya. Carlos telah mengamati hal ini dengan begitu saksama. Bahkan terlebih dulu menyadari masalah ini daripada Tracy. Selama ini ia tidak pernah memperhatikan Daniel, membuatnya melewatkan begitu banyak kesempatan. Hingga sekarang ia baru menyadari. Memikirkan semuanya ini membuat Tracy begitu menyesal. Mami, aku dengar mereka sedang mencari tabib dewa. Asalkan dapat menemukannya, kita bisa menyelamatkan Papi. Orang itu berteman baik dengan Paman. Apa Mami mengenalnya? Carlos akhirnya menanyakan pertanyaan penting ini. Ia sudah tidak sabar ingin mengetahuinya. Tabib dewa, Tracy mengingat Lorenzo juga pernah menyebutnya. Dulu ketika Mami terkena racun, tabib dewalah yang menghilangkan racun itu dari tubuh Mami. Keahlian medisnya memang benar-benar hebat. Mami tidak berhubungan langsung dengannya, tapi mungkin Mami bisa mencarinya melalui orang lain. Bagus sekali. Carlos menjadi bersemangat. Mami harus mencari cara untuk dapat menemukan tabib dewa. Paman Thomas dan Paman Rian juga sudah setengah mati mencarinya. Mami paham. Tracy menganggukkan kepalanya dan memperingatkan, Carlos, serahkan semuanya ini pada Mami. Kalau Papi benar-benar sakit, Mami pasti akan mencari segala cara untuk menyelamatkannya. Cukup jaga dirimu baik-baik dan jangan berpikir berlebihan. Paham, Mami. Kita bisa bekerja sama. Aku bisa membantumu mencari informasi. Carlos berkata dengan serius. Tidak perlu. Tracy menggelengkan kepalanya. Biarkan orang dewasa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kewajiban seorang anak adalah menjaga dirinya sendiri. Asalkan kalian baik-baik saja, Mami dapat dengan tenang mengurusi Papi. Baiklah. Carlos menganggukkan kepalanya dengan patuh. Aku mengerti. Anak baik. Tracy membelai wajah kecilnya. Cepat cari Charles. Ia pasti sedang menunggu ingin berbaikan denganmu. Iya, Carlos merasa sedikit bersalah. Lalu dengan malu-malu pergi mencari Charles. Tracy menatap punggung Carlos yang berjalan membelakanginya. Sudut bibirnya terangkat kecil. Jika ada sesuatu yang dapat dibanggakan dalam hidupnya, itu adalah anak-anaknya ini. Tok, tok. Saat itu juga, Naomi datang dan mengetuk pintunya. Nona Tracy, Rian sudah datang untuk menjemput anak-anak. Iya, Tracy menganggukkan kepalanya. Suruh mereka bersiap-siap, lalu segera turun. Setelah mengganti pakaian, aku akan menyusul kalian ke bawah. Baik, Naomi segera mengaturnya. Setelah Tracy berganti pakaian, ia turun ke bawah untuk mengantar ketiga anaknya. Meskipun jarak antara villa sisi selatan dan utara sangat dekat, namun anak-anak selalu enggan berpisah dengannya. Terutama setelah ketiga anak kecil itu mengetahui kakak-kakak mereka akan pulang ke rumah serta bibi yang akan pergi. Mereka terlihat muram dengan bibir yang cemberut. Charles dan Carla terus berusaha menghibur mereka. Mereka baru gembira kembali setelah dijanjikan akan ditemani bermain esok hari. Tracy memeluk anak-anaknya dan berpamitan dengan mereka. Setelah mobil keluarga Wollens tidak terlihat lagi, ia pun menghibur ketiga anak kecil itu. Lalu membereskan kopernya sendiri, bersiap-siap pergi ke bandara. Kepergiannya kali ini hanya bersama dengan Naomi dan 2 pengawal saja. Pengawal-pengawalnya yang lain tetap tinggal di rumah untuk menjaga anak-anak. Saat sedang dalam perjalanan menuju bandara, Tracy menerima panggilan dari Victor. Tracy, aku telah menemukan bahwa ternyata ada kucing peliharaan seseorang yang menyenggol vas bunga itu, sehingga melukai Presdir Daniel. Pemiliknya sangat panik setelah mengetahui insiden ini. Ia sekarang sedang menghubungi Rian untuk membahas perihal kompensasi dan meminta maaf. Kucing, Tracy memotong ucapan Victor, dan bertanya dengan curiga. Pihak hotel seharusnya tidak mengizinkan membawa hewan peliharaan masuk ke dalam kan. Seandainya benar-benar ada orang yang membawa kucing masuk ke dalam kamar hotel, kenapa kucing itu bisa melemparkan vas bunga keluar jendela? Aku sudah melihat bagaimana tata letak hotel itu. Ketika kita berdiri di pintu saat itu, di atas kita adalah balkon kamar lantai atas.
Kenapa bisa ada vas bunga di balkon? Seandainya tamu kamar itu membawa vas bunga ke balkon, seharusnya ia meletakkannya di atas meja balkon. Tidak mungkin menaruhnya di pagar balkon kan? Dengan begitu, bagaimana kucing itu bisa melemparkan vas bunga itu ke lantai bawah? Semua ini terlalu janggal. Bab 1374. Sebelumnya aku juga bertanya-tanya seperti itu. Namun kemudian pemilik kucing itu menjelaskan sekali lagi bagaimana peristiwa saat itu. Aku telah membuat video animasi kronologi kejadian. Sekarang juga akan kukirimkan padamu. Setelah mengatakannya, Victor langsung mengirimkan video itu. Tracy memutar video itu. Karena tamu kamar hotel itu baru membeli bunga mawar segar, ia membawa vas bunga ke balkon untuk merangkai bunga-bunga itu. Namun, sebelum ia selesai merangkai bunga-bunga itu, tiba-tiba teleponnya berdering. Ia menaruh vas bunga itu di pinggiran pagar balkon dan berjalan ke dalam kamar untuk mengangkat telepon. Pada saat itu, seekor kucing berwarna putih melompat dari lantai ke atas pagar balkon, tanpa sengaja menyenggol vas bunga itu dan membuatnya jatuh ke bawah. Video itu terlihat meyakinkan. Tidak ditemukan adanya kejanggalan sedikit pun. Namun, Tracy tetap merasa ada yang aneh. Tak lama kemudian, Victor meneleponnya kembali. Apa kamu sudah menontonnya? Sudah, Tracy menjawab. Sepertinya tidak ada keanehan. Tapi, kita tidak dapat langsung memastikan bahwa seluruh perkataannya itu benar. Tentu saja, aku sudah menyerahkan permasalahan ini pada Ryan, agar nanti keluarga Wallace sendiri yang menentukan perlu tidaknya melapor polisi. Aku juga telah menyampaikan permohonan maafku dan bersedia mengganti rugi pada keluarga Wallace. Kamu sudah mengurus semuanya ini dengan begitu baik. Tracy memujinya. Victor, kamu sudah dewasa. Aku sudah hampir berumur 30 tahun. Bagaimana mungkin aku belum dewasa? Victor menertawai dirinya sendiri. Syukurlah, kamar itu berada di lantai 4. Seandainya vas bunga itu jatuh dari kamar yang lebih tinggi lagi, mungkin nyawa Presdir Daniel bisa melayang. Iya, Tracy masih bergidik mengingat saat-saat vas bunga itu menghantam kepala Daniel. Meski begitu, Daniel masih terluka parah. Aku benar-benar merasa malu, merasa bersalah. Victor pun berkata, pagi ini, ketika aku ke rumah sakit untuk mengunjungi Presdir Daniel, ia sudah keluar. Aku hanya meminta Ryan menyampaikan permintaan maafku kepadanya dan menyatakan bersedia untuk menerima seluruh ganti rugi yang diminta oleh Presdir Daniel. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Ini semua terjadi di luar dugaan kita. Tracy mengalihkan pembicaraan. Sudah dulu Victor. Aku sudah hampir sampai di bandara. Nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Untuk apa kamu pergi ke bandara? Mau kemana? Tanya Victor. Aku harus kembali ke kampung halamanku untuk mengurus sesuatu. Aku akan kembali besok malam. Jawab Tracy. Oh, baiklah kalau begitu. Aku akan berangkat lusa. Bagaimana kalau kita bertemu setelah kamu kembali nanti? Victor merasa enggan berpisah dengannya. Masih ada sesuatu yang harus kubicarakan denganmu. Mungkin kita lihat nanti. Kita bahas lagi waktunya. Ketika Tracy masih berbicara, mobilnya sudah berhenti. Naomi turun dari mobil dan membukakan pintu untuk Tracy. Ia pun beranjak turun sambil memegang ponselnya. Sudah dulu ya Victor. Oke, setelah mematikan panggilannya, Tracy bergegas masuk ke dalam bandara. Naomi beserta kedua pengawal lainnya mengikutinya di belakang sambil membawa koper. Aku merasa janggal mendengar semua ini hanyalah sebuah musibah. Naomi berkata pelan. Saat itu, kalau Presdir Daniel tidak mendorongmu, maka vas bunga itu pasti akan mengenai kepalamu. Bagaimana bisa kebetulan sekali? Aku juga merasa ada kejanggalan. Tapi Victor tidak mungkin menipuku. Tracy berkata, mungkin yang ia baru menyelidiki kulit luarnya saja, dan masih belum menyentuh cerita di dalamnya. Namun yang pasti, Ryan lebih mampu mengurusi masalah ini dibanding kita. Benar, Naomi menganggukkan kepalanya. Aku juga merasa ia pasti dapat menyelidikinya dengan jelas. Sebaiknya kita naik pesawat dulu. Kita bahas lagi masalah ini setelah kita pulang nanti. Baik, kedua orang itu pun segera naik pesawat. Sedangkan, di villa sisi selatan, setelah Daniel melihat video ilustrasi tersebut, serta pernyataan dari tamu hotel tersebut,
Ia pun tersenyum dingin. Menurutmu itu hasil perbuatan Victor? Rian bertanya bingung. Aku merasa ia bukan orang seperti itu. Seharusnya bukan ia yang melakukannya. Daniel berkata dengan tegas. Tapi yang pasti, ada orang lain lagi. Terlebih lagi, orang itu ingin membunuh Tracy. Kira-kira siapa? Rian mengernyitkan keningnya. Semalam aku sudah mengatur orang untuk menyelidikinya. Namun pihak hotel mengatakan demi melindungi privasi tamu, mereka tidak mengizinkanku menyelidiki kamar hotel itu. Sekarang Victor setuju untuk melakukan penyelidikan. Namun pelakunya pasti sudah pergi dari sana. Bab 1375. Setelah mendengar semuanya ini, Daniel menyipitkan matanya dan berpikir sejenak, lalu menugaskan. Terus selidiki. Kamu harus menemukan siapa saja yang tinggal di hotel itu semalam. Baik, Rian segera pergi mengurusinya. Daniel memijat-mijat keningnya lalu membereskan dokumen-dokumennya. Saat itu juga, terdengar suara anak-anak dari luar. Papi, apa kami boleh masuk ke dalam? Masuklah. Daniel segera menegakkan tubuhnya dan pura-pura bersemangat. Ketiga anaknya mendorong pintu kamar dengan hati-hati. Melihat Daniel duduk di atas ranjang dengan kepala yang terbalut perban tebal, raut wajah anak-anak pun segera berubah. Papi, Carla mengerutkan bibirnya. Air matanya terjatuh. Papi kenapa? Mata Charles berkaca-kaca. Sebelum ia masuk ke dalam, Carlos sudah mengingatkan mereka berdua hingga berkali-kali untuk tetap tegar dan memasang ekspresi ceria. Tidak boleh menangis. Sehingga Charles berusaha keras menahan air matanya, namun masih tetap juga mengalir. Apa papi baik-baik saja? Carlos membuka mulutnya. Suaranya juga terisak. Papi di mata mereka bertiga selama ini seperti seorang dewa yang maha kuasa. Manusia dengan kekuatan super yang tak mungkin terkalahkan. Mereka belum pernah melihatnya terluka atau jatuh sakit. Sehingga, melihatnya terluka kali ini membuat mereka merasa panik. Seolah-olah membuat dunia mereka seakan mau runtuh. Anak bodoh. Papi baik-baik saja. Daniel mengulurkan kedua tangannya, mengajak ketiga anaknya masuk ke dalam pelukannya. Namun, kali ini mereka begitu berhati-hati, khawatir tanpa sengaja menyentuh lukanya. Papi, siapa yang membuatmu terluka seperti ini? Charles mengangkat kepala kecilnya. Suaranya terisak. Aku akan membalaskan dendammu dengan pergi menghabisinya. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan masalah ini. Serahkan saja pada Paman Rian yang mengurusnya. Daniel mengelus kepala kecil Charles. Kaki dan tanganmu masih kecil. Nanti tunggu kamu besar. Kamu dapat menyelamatkan dunia. Puff, Charles tersenyum malu. Papi mengira aku tidak bisa bela diri. Tidak apa-apa. Nanti setelah aku tumbuh dewasa, aku pasti tidak akan terkalahkan. Hahaha. Apa kamu tahu artinya tidak terkalahkan? Daniel tertawa. Setelah kamu besar nanti, papi juga belum tua. Selama papi ada di sisimu, kamu pasti tidak akan terkalahkan. Carlos dan Carla juga tertawa, membuat suasana mencair kembali, dan semua orang tidak lagi tegang seperti sebelumnya. Kalau begitu, Charles tidak akan bisa sehebat papi. Charles menggaruk kepalanya dengan malu. Wajahnya pun memerah. Anak nakal. Daniel mencubit pipi kecilnya, lalu berpaling menatap Carlos. Carlos, bagaimana pelajaranmu bersama kakek Tony dalam 2 hari ini? Kakek Tony benar-benar seorang ilmuwan yang berpengalaman. Aku dapat belajar banyak hal darinya. Carlos pun dengan penuh antusias menceritakan apa saja yang telah dipelajarinya. Daniel berbincang dengannya sejenak, lalu mengingatkan, kakek Tony sudah berusia lanjut, sehingga ingatannya juga mulai memburuk. Jadi kamu harus pelan-pelan. Jangan mendesaknya. Dan ingat selalu bersikap sopan padanya. Paham? Baik. Carlos menganggukkan kepalanya. Carla, papi. Seluruh pelajaran sekolah aku pelajari dengan baik. Begitupun dengan latihan piano dan kelas menari. Jadi papi tidak perlu khawatir. Sebelum Daniel berbicara, Carla langsung menjawabnya. Bahkan masih mengingatkannya seperti orang dewasa. Papi sendiri sekarang harus baik-baik menjaga kesehatan, agar bisa lekas sembuh dan menemani kita semua bermain lagi. Hahaha, kenapa kamu sekarang jadi ikut cerewet sama seperti mamimu? Daniel mencubit pipi kecilnya. Tatapannya penuh dengan kasih sayang. Aku akan melapor pada mami kalau papi menyebutnya cerewet.
Bibir kecil Carla cemberut. Ia mengernyitkan alisnya. Wajah kecilnya terlihat galak. Huff, biar Mami menghukum papi. Puff. Daniel tidak dapat menahan tawanya melihat Carla yang bertingkah laku seperti Tracy ketika masih kecil. Hatinya seolah-olah meleleh melihat tingkahnya yang lucu menggemaskan. Papi, melihat Daniel tertawa lepas. Carla kembali merasa sedih. Papi harus baik-baik saja. Mau mendengarkan nasihat. Aman dan sehat. Kalau papi mau melihat kami tumbuh dewasa, papi harus menjaga kesehatan dengan baik ya.